Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelanjutan setelah pemberian garam kasar ya kawan-kawan. Untuk mempertahankan bunga agar tidak rontok, selain polinasi ya, dan selain polinasi manual ataupun dengan serangga ya. Jadi untuk mempertahankan bunga agar tidak rontok dan buah, itu saya memakai arang ya, arang batok kelapa. Karena apa? Karena di abu batok kelapa itu untuk kandungan kalsiumnya itu cukup tinggi ya kan. Yang untuk organik cukup tinggi ya kan. Jadi selama saya berkebun sampai saat ini saya menggunakan itu untuk mempertahankan bunga, padahal saat ini sedang musim hujan tinggi ya, hampir setiap hari hujan di lokasi kebun saya. Nah, untuk pemberian arang batok kelapa sendiri, kita takarannya itu kita tidak bisa asal-asalan pemberian ya kan, itu akan menimbulkan masalah busuk akar. Ingat ya, itu bisa menimbulkan masalah busuk akar. Kenapa? Apakah karena jamur Phytophthora? Bukan kawan. Karena abu arang batok kelapa itu sendiri itu mengikat air ya. Dia mengikat air. Jadi jika di dalam tanah itu si akar itu selalu kandungan airnya terlalu tinggi, itu tidak bagus ya. Itu bisa menimbulkan masalah kerontokan daun seperti itu kan. Jadi hati-hati juga ya, tidak bisa kita asal taruh. Nah, pemberian arang sendiri hanya jika keluar bunga. Jika ada kan bertanya, setelah berbuah bagaimana dengan arang batok kelapa itu sendiri? Itu kan biasanya nggak habis tuh kan, masih ada di dalam tanah. Nah, jalan satu-satunya itu wajib ditarik ya, wajib dibersihkan dari tanah itu. Taruh aja di pinggiran, di luar tajuk kan, melingkar di situ aja. Ini sekedar saran ya, karena kita sudah mengalami ya. Jika pemberian arang batok kelapa setelah berbuah tidak dibersihkan, kemudian musim hujan, itu sangat resikonya sangat besar ya, bisa busuk akar. Nah, kemudian nanti ketika dia keluar bunga lagi, baru kita taruh lagi arang batok kelapa itu. Arang batok kelapa sendiri bisa diberikan bersamaan dengan pemberian garam kasar. Sedangkan ini bisa kan kalian lihat ya, itu garam kasar itu ya. Yang di bawah itu yang putih-putih itu garam kasar. Ingat baik-baik ya kan kawan ya. Nah, untuk kawan-kawan yang kesulitan air, arang pun boleh ya, bagus diberikan karena dia mengikat air ya. Bagaimana untuk kelanjutan keterangan video ini? Silakan dengar keterangan dari Ukis. Ini posisi buah udah gede, dikarenakan masih ada bunga susulan. Kita pakai arang. Sebenarnya mah udah terlambat, harusnya mah posisi dia sebelum mekar dikasih. Tapi yang namanya berusaha itu nggak ada yang kata terlambat. Ada yang ngambilin bunga duren. Pinggir rapik.
Sebenarnya pemberian arang batok kelapa itu diusahakan sebelum mekar kayak gini ya. Sebelum mekar kayak gini udah kita tabur. Pokoknya usahakan sebelum mekar dikasih areng seharusnya. Karena ini kan kemarin udah dikasih awalnya, kita pas udah mekar udah pecah kita tambah lagi untuk jaga-jaga, buat ngejaga kerontokan yang udah jadi kayak gini. Di tahun ini dia berbunga belakangan, biasanya dia berbunga bawor yang ini paling awal. Ini mah dia ketinggalan. Bukan ketinggalan sebenarnya mah. Kita pengen panen biar agak berlanjut aja. Dari tahap pengasihan garam sama arang batok kelapa kita nggak pakai jeda ya, nggak pakai jeda, misalkan jeda 1 hari atau 2 hari kita nggak. Barusan kita kasih garam langsung ditimpah pakai arang batok kelapa. Di tahun ini dia berbunga belakangan, biasanya dia berbunga bawor yang ini paling awal. Ini mah dia ketinggalan. Bukan ketinggalan sebenarnya mah. Kita pengen panen biar agak berlanjut aja. Dari tahap pengasihan garam sama arang batok kelapa kita nggak pakai jeda ya, nggak pakai jeda, misalkan jeda 1 hari atau 2 hari kita nggak. Barusan kita kasih garam langsung ditimpah pakai arang batok kelapa. Ini arang ya, bukan beras raskin. Untuk 1 pohon kita kasih 1 karung yang ukuran
15 kilo sampai 20 kilo ya, ditabur merata di bawah tajuk, tapi diusahakan bersihkan dulu di bawah pohon. Setelah itu kita tabur arang batok kelapa. Kenapa harus dibersihkan di bawah pohon? Dikarenakan arang batok kelapa itu menyimpan air dia di saat musim hujan. Dia agak lama keringnya kalau misalkan ada arang, makanya usahakan bersihkan dulu. Ini keadaan bunga seperti ini. Walaupun diguyur hujan hampir tiap hari lah, dia tetap bertahan. Ini pemberian arang yang kedua kali. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu karung yang ukuran 15 kilo sampai 20 kilo ya, ditabur merata di bawah tajuk, tapi diusahakan bersihkan dulu di bawah pohon. Setelah itu kita tabur arang batok kelapa. Kenapa harus dibersihkan di bawah pohon? Dikarenakan arang batok kelapa itu menyimpan air dia di saat musim hujan. Dia agak lama keringnya kalau misalkan ada arang, makanya usahakan bersihkan dulu. Ini keadaan bunga seperti ini. Walaupun diguyur hujan hampir tiap hari lah, dia tetap bertahan. Ini pemberian arang yang kedua kali. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.